Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Sang Firman bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menerima perkataan-perkataan Kristus, sebab itu adalah roh dan hidup. Dan itulah yang mengubahkan hidup kami, semakin hari semakin serupa dengan karakternya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2025, berjudul Khotbah di atas Bukit. Ayat inti terdapat dalam Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Khotbah Kristus di bukit dirancang untuk masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah-perintahnya begitu luas sehingga bahkan menguasai pikiran kita. Tetapi betapa sedikit yang memperhatikan firman Juru Selamat kita. Akibatnya, kita akan menghadapi keberatan. Beberapa orang akan mengklaim bahwa mereka sepenuhnya dipimpin oleh Roh, dan akibatnya mereka tidak terlalu membutuhkan hukum Allah atau bagian manapun dari firman Allah. Mereka yang mengaku memiliki terang yang besar, tetapi tidak dikuduskan melalui kebenaran, adalah orang-orang yang berbahaya, tetapi mereka dapat dengan mudah diuji. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Kita harus siap diserang oleh kuasa kegelapan, tetapi jika kita berhasil melawan, maka akan ada sukacita di sorga. Jiwa manusia dihargai oleh bala tentara sorgawi. Kita tidak boleh berada di bawah panji siapapun selain panji Kristus. Dikutip dari manuskrip 45 tahun 1886. Kristus berbicara seperti yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Bagi orang banyak yang mendengarkan khotbahnya di bukit, pelajarannya diilustrasikan dengan hal-hal yang mereka kenal, hukum Allah, dengan prinsip-prinsipnya yang hidup dan tak tertandingi, ditanamkan dalam pikiran dan hati nurani mereka. Di antara ribuan orang yang bertobat dalam sehari, setelah Kristus bangkit dari kubur dan naik kepada Bapa, terdapat orang-orang yang telah mendengar dan mempercayai firman yang diucapkan pada kesempatan itu. Ketika Yesus berdiri di antara orang banyak, mengenakan jubah kemanusiaan, ia rindu untuk menyingkapkan kepada murid-muridnya misteri-misteri yang mendalam tentang rencana penebusan. Tetapi dengan sedih ia terpaksa berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Hal-hal yang fana, duniawi, begitu bercampur dalam pikiran mereka dengan hal-hal rohani dan kekal, sehingga hal-hal yang kudus dan sorgawi pun tertutupi. Jiwa harus dipenuhi dengan roh Sang Guru Agung, agar pikiran dapat menembus hal-hal yang mendalam tentang Allah. Kebenaran akan memperluas dan memperkaya pikiran. Keindahannya, kemurniannya, kekudusannya, dan kuasanya yang menyegarkan akan mengilhami para penerimanya, dan mereka tidak akan puas dibatasi dalam pekerjaan mereka. Jiwa yang rindu akan berseru kepada Allah yang hidup, "Tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu." Diambil dari manuskrip 104 tahun 1898. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Tentang khotbah di atas bukit, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 505 paragraf 1. Dalam hidupnya sendiri, ia, yaitu Yesus, memberikan teladan penurutan pada hukum Allah. Dalam khotbah di atas bukit, ia menunjukkan bagaimana tuntutan hukum itu melampaui tindakan lahiriah dan memperhatikan pikiran serta niat hati. Artinya, khotbah yang Yesus sampaikan di atas bukit tersebut pada intinya adalah pembaharuan di dalam. Sebab apa yang di dalam, yaitu pikiran dan hati, yang menghasilkan apa yang di luar atau lahiriah. Dan apa yang Yesus sampaikan di atas bukit itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Bapanya. Counselors to Parents, Teachers, and Students halaman 439 paragraf 1 berkata, Bukit Sabda Bahagia merupakan lambang tingginya rohani yang mana Yesus pernah berdiri. Setiap perkataan yang ia ucapkan berasal dari Allah, dan ia berbicara dengan otoritas sorgawi. Sebab ingat, Yesus telah berkata dalam Yohanes 12 ayat 49, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Inilah sebabnya apa yang Yesus sampaikan bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Apa yang di dalam itulah yang dinyatakan di luar. Apa yang dari dalam hati kita itulah yang dikatakan dan dilakukan. Itu sebabnya apa yang Yesus sampaikan di atas bukit tersebut untuk pembaruan hati dan pikiran kita. Oleh sebab apa yang Yesus sampaikan bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya, yaitu apa yang Bapa perintahkan untuk Yesus sampaikan. Oleh karenanya, mari kita baca beberapa ucapan bahagia dari khotbah tersebut dalam Matius 5 ayat 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apakah semua yang dinyatakan oleh Yesus ini adalah tindakan luar atau berasal dari dalam, yaitu dari hati? Ini semua berasal dari hati. Harus terjadi pembaharuan dalam hati, maka inilah yang dapat dirasakan. Ucapan bahagia tersebut hanya untuk mereka yang mengalami pembaharuan hati. Bahkan, apa yang Yesus sampaikan di atas bukit tersebut berhubungan dengan hukum Allah dan hubungannya dengan hati kita. Matius 5, 21 dan 22, Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amarah itu berasal dari hati. Mereka yang marah sama dengan membunuh. Lalu, Matius 5 ayat 27 dan 28 berkata, Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jelas sekali, khotbah Yesus di atas bukit berbicara tentang pembaharuan hati. Sebab kebahagiaan itu bukan berasal dari luar diri kita, tetapi berasal dari dalam diri kita. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan juga hubungan antara khotbah di atas bukit dan hukum Allah, serta pengaruhnya dalam kehidupan mereka yang percaya. Christ Triumphant halaman 240 paragraf 4.
Kristus berbicara seperti yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Bagi orang banyak yang mendengar khotbahnya di bukit, pelajarannya diilustrasikan dengan hal-hal yang mereka kenal, hukum Allah, dengan prinsip-prinsipnya yang hidup dan tak tertandingi, ditanamkan dalam pikiran dan hati nurani mereka. Di antara ribuan orang yang bertobat dalam sehari, setelah Kristus bangkit dari kubur dan naik kepada Bapa, terdapat orang-orang yang telah mendengar dan mempercayai firman yang diucapkan pada kesempatan itu. Artinya mereka yang mendengarkan khotbah di atas bukit tersebut. Itu sebabnya, setelah mengucapkan kata-kata bahagia tersebut, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan karena berhubungan dengan hati kita, maka kegenapannya dalam hidup kita bukanlah pekerjaan kita. Sebab kita tidak dapat memperbaharui hati kita. Hanya Yesus yang dapat mengubahkan hati kita." Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 239 paragraf 5. Jiwa harus dipenuhi dengan roh Sang Guru Agung, agar pikiran dapat menembus hal-hal yang mendalam tentang Allah. Kebenaran akan memperluas dan memperkaya pikiran. Keindahannya, kemurniannya, kekudusannya, dan kuasanya yang menyegarkan akan mengilhami para penerimanya, dan mereka tidak akan puas dibatasi dalam pekerjaan mereka. Jiwa yang rindu akan berseru kepada Allah yang hidup, "Tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu." Jiwa kita harus dipenuhi oleh roh Sang Guru Agung, agar apa yang dinyatakan oleh Kristus di atas bukit tersebut dapat menjadi bagian kita. Sebab pembaharuan yang harus kita alami adalah pembaharuan hati, dan itulah pekerjaan roh Sang Guru Agung tersebut. Sekarang, siapakah Guru Agung tersebut? Yesus Kristus tentunya. Christ Object Lesson halaman 7 paragraf 1 berkata, Kristus Sang Guru Agung memberikan banyak instruksinya saat ia berjalan bersama murid-muridnya melewati bukit-bukit dan lembah-lembah Palestina atau beristirahat di tepi danau atau sungai. Jelas bahwa roh Sang Guru Agung artinya roh Kristus, karena Kristuslah Sang Guru Agung. Karenanya, kita perlu dipenuhi dengan rohnya Yesus Kristus, supaya hati yang baru diberikan kepada kita dan kegenapan hukum nyata dalam hidup kita, yaitu karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus, serta ucapan bahagia yang Yesus nyatakan menjadi bahagian kita. Sebab itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dalam, yaitu dalam hati kita. Sebab Kristus yang mengerjakannya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa khotbah di atas bukit Yesus sampaikan terutama untuk pembaharuan hati kami. Sebab semua yang Dia nyatakan dapat menjadi bagian kami bila hati kami diperbaharui, yaitu dengan menerima roh Sang Guru Agung, roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan dengan menerima rohnya Kristus, kami dapat menghidupkan hukum-Mu ya Bapa dengan sempurna, dan itulah wujud daripada kami menerima kebahagiaan, sebab semuanya adalah pekerjaan Kristus dalam hati kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.